Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Risma Putri. Saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama yaitu soalnya apa pengertian tes dan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan aspek perencanaan tes yaitu pemilihan butir soal, tipe soal yang akan digunakan, aspek yang akan diuji, format butir soal, distribusi tingkat kesukaran butir soal, kisi-kisi tes. Soal nomor 2 yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengembangkan soal tes yang dapat mengukur indikator pencapaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, perlu dilakukan pengembangan instrumen tes yang tepat. Tes psikomotor dapat meliputi produk performa motorik dan proses pelaksanaan performa. Cakupan pengukuran aspek psikomotorik dapat mencakup 5 hal, yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan kompleks, gerakan non-rutin, dan gerakan kreatif. Untuk mengukur aspek kognitif, dapat menggunakan kata kerja operasional yang merujuk pada taksonomi Bloom seperti menyebutkan, menuliskan, menyatakan, mengidentifikasi, mendefinisikan, dan sebagainya. Sedangkan untuk mengukur aspek afektif dapat digunakan instrumen seperti skala sikap atau angket. Soal nomor 3 yaitu apa ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Ciri-ciri butir tes itu baik yaitu yang pertama valid, yaitu siswa mampu menjawab soal dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu reliable. Reliable adalah ketetapan dalam ketelitian suatu alat evaluasi yang sudah diuji dari beberapa kelas. Yang ketiga yaitu fair, tidak merugikan pihak tertentu. Yang keempat transparan, harus jelas apa yang akan diujikan, tugasnya, dan kriteria penskorannya. Yang kelima yaitu autentik, harus hasil kerja siswa dan sesuai dengan dunia real atau nyata. Soal nomor 4, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber dalam kurung nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Definisi evaluasi menurut ahli yang pertama yaitu Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, C1, Jakarta, Kalamulia, 2002, halaman 33. Yang kedua yaitu Muhammad Habib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Muhammad Habib Toha, Teknik Evaluasi Pendidikan, C1 Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, halaman 17. Yang ketiga yaitu menurut Benjamin S. Bloom, evaluasi merupakan Handbook of Formative and Summative Evaluation of Student Learning, yang artinya evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penerapan ada tidaknya perubahan yang terjadi pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus yakin bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada dirinya. Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, PT Rinika Cipta, Jakarta, 2006. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 yaitu validitas butir soal. Yang pertama yaitu kita tentukan skor total dengan cara menghitung jawaban benar dari responden 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian kita mencari jawaban benar yaitu soal nomor 1 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan dihitung sampai seterusnya. Kemudian skor total kita jumlahkan dari atas sampai bawah yaitu 101 XT pangkat kita kuadratkan 7 kita kuadratkan menjadi 49 dan seterusnya dan jumlahnya yaitu 689. Kemudian kita mencari P yaitu proporsi siswa yang jawab benar. Cara mencari P yaitu jawaban benar dibagi dengan N. Contohnya P1 11, jawaban benarnya 11 dan jumlah siswanya 15, hasilnya 0,73 dan seterusnya kita cari sampai ke bawah
Kemudian kita mencari Q yaitu 1 dikurang P. Q adalah jawaban proporsi jawaban siswa yang salah. Contohnya Q1 yaitu 1 dikurang 073 dan hasilnya yaitu 027 hingga seterusnya. Kemudian kita mencari MT. MT yaitu sigma XT dibagi N. Sigma XT hasilnya 101, maka di sini 101 dibagi 15 hasilnya 6,73. Kemudian kita mencari SDT. Caranya, akar sigma XT pangkat dibagi N dikurang dalam kurung sigma XT per N dikuadratkan 2. Hasilnya 689 dibagi 15 dikurang dalam kurung 101 dibagi 15 diakar kuadratkan 2. Hasilnya 45,94 dikurangi 45,29. Hasil akhirnya yaitu 0,65. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom dan hasilnya seperti ini. Sesudah itu kita mencari MP. Bagaimana cara mencari MP? MP yaitu nomor siswa yang menjawab benar. Terus kemudian MP-nya yaitu skor total. Contohnya nomor 3 yaitu skor totalnya nomor 6. Skor totalnya 6. 3 skor totalnya 6. Kemudian MP ditambahkan semua hasilnya 74 dibagi dengan jawaban benar hasilnya 6,72. Ini hasilnya dan seterusnya prosesnya seperti itu, maka hasilnya seperti ini. Sesudah mencari MP, P dan Q, maka kita akan mencari RPBI. Rumus RPBI yaitu MP dikurang MT dibagi SDT dalam akar P dibagi Q. Soal nomor 1 yaitu skor nomor 1 6,72 MP-nya, kemudian dikurangi 6,73 yaitu MT-nya dibagi 0,65 SDT. Kemudian dalam akar 0,73 yaitu P-nya P soal 1 0,73 dan Q soal nomor 1 0,27. Maka hasilnya 0,15 dalam akar 2,70. Hasilnya 0,015 dikali 1,64. Hasilnya 0,0246. Jadi RPBI-nya hasilnya yang pertama yaitu 0,246, yang kedua yaitu 0,40, yang ketiga 0,037, yang keempat 0,463, yang kelima yaitu 3,142, yang keenam 0,153, yang ketujuh 0,0246, yang kedelapan 32,8, yang kesembilan 4,69, dan yang ke-10 0,18. Untuk mencari kevalidan yaitu DB N jumlah siswa dikurang 2. Jumlah siswa 15 dikurang 2 hasilnya 13 dan tingkat kesalahannya 5%, jadi 0,5. Maka R tabelnya adalah 0,5140. Maka hasilnya soal nomor 1 tidak valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 tidak valid, nomor 4 tidak valid, nomor 5 valid, nomor 6 tidak valid, 7 tidak valid, 8 valid, 9 valid, dan 10 tidak valid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.